Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala limpahan, karunia, dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini, kita semuanya dapat berkumpul dalam agenda atau kegiatan pengimbasan budaya positif guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung, SMA Istiqomah Bandung. Salawat dan salam alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita sebagai umatnya, yang insyaallah selalu berharap syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami muliakan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Istiqomah Bandung, Bapak Hani Yulianda SPD, dan juga yang kami hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Wakasek bidang kurikulum maupun kesiswaan SMA Istiqomah Bandung, dan juga Bapak Ibu Wali Kelas dari SMA Istiqomah Bandung yang Allah muliakan, dan juga para hadirin yang kami hormati dan Allah muliakan. Untuk supaya acara kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ivan Nugraha. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza kepada Ustadz Ivan Nugraha SPD yang telah membacakan isi Al-Quran. Semoga beliau yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala juga Wakasek bidang kurikulum dan kesiswaan yang telah hadir, dan juga tentunya ada narasumber yang insya Allah nanti akan
sharing ilmu terkait dengan guru penggerak, yaitu dari Ibu Lina Nurlina Hidayati SPD. Tentunya saya di sini sebagai MC akan menyampaikan beberapa rangkaian acara, di antaranya ada sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala Sekolah SMA Negeri Bandung, dan juga selanjutnya ada sambutan dari Wakasek bidang kurikulum. Juga nanti akan ada penyampaian materi tentang budaya positif guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Nurlina Hidayati, dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab, gitu ya, antara nanti pemateri juga Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Dan terakhir nanti akan ditutup dengan doa. Baik Bapak Ibu dan para tamu undangan yang Allah muliakan dan kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan dan juga sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Bandung, yang akan disampaikan oleh Bapak Hani Yulianda SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dzini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu para Wakasek, kesiswaan, kurikulum, humas dan sarana prasarana. Tak lupa Bapak Ibu guru, wali kelas, mungkin staf tata usaha dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini, siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangkaian acara yang memang sambung menyambung Bapak Ibu ya. Kita bersyukur hari ini alhamdulillah semalaman kita diguyur hujan. Allah memberikan barokah buat kita. Saya semalaman sampai keluar rumah ternyata gede banget kalau di saya. Hujannya luar biasa alhamdulillah. Yang memang di luar sana masih banyak yang kekurangan air gitu ya. Masih banyak yang kekeringan. Alhamdulillah malam tadi lumayan lama waktu hujan turunnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan terima kasih hari ini terutama khususnya buat Bu Lina yang mungkin sudah menyediakan waktunya, merencanakan waktunya terkait program dari CGP, Calon Guru Penggerak. Kebetulan beliau angkatan 9. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan ini adalah pengimbasan. Pengimbasan itu mengimplementasikan, mendakwahkan, sharing-sharing ilmu terkait nanti yang beliau sampaikan buat Bapak Ibu semuanya. Terutama terkait dengan tema budaya positif. Nah itu nanti di Guar Habis dipaparkan oleh beliau terkait budaya positif. Namun ada beberapa hal yang perlu kita renungi bersama, bahwa budaya positif ini memang sangat perlu. Salah satu ini program di CGP mirip dengan kita, mungkin saya dengan Bu Teti zamannya calon guru penggerak. Calon guru penggerak CKS, diklat calon kepala sekolah. Hanya dulu kami memang itu program terakhir. Diklat CKS. Nah, sekarang ya regulasinya berubah. CGP, calon guru penggerak di bawah naungan Balai Besar Guru Penggerak, BBGP. Nah itu. Nah mungkin ini sebuah programnya terkait budaya positif. Nah kembali ke materi budaya positif, ini sepintas kita memang tidak aneh lagi Bapak Ibu ya. Budaya positif ya tentunya hal-hal yang menyangkut yang positif. Baik dari ucapan, perilaku, ya kan, tingkah laku kita, di minimal di sekeliling lingkungan warga SMA Istiqomah gitu ya. Nah mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan, satu, minimal mungkin untuk diri kita sendiri, ya kan. Saya menitipkan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama nanti Bu Lina, budaya positif yang nanti kita terapkan di sini, walaupun mungkin sudah ada dan sudah berjalan, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Terutama kita memang tak terasa yang namanya lisan tak bertulang, kemudian
ucapan yang mungkin tak terasa, ya kadang saya pun ketika berucap tidak merasa salah mungkin ya. Itu memang eh, apa ya, ada tahapan tersendiri lah. Maksudnya mari kita mulai dengan hal-hal yang memang dinilai positif buat kita. Kita mari jaga lisan kita, jangan sampai ya namanya juga manusia gitu ya, jangan sampai saling menyinggung mungkin gitu ya. Kalau bisa apa yang akan kita sampaikan ucapkan lebih difikirkan dulu. Nah, kadang-kadang kita celetak-celetuk ketika mungkin niatnya bercanda, mungkin lawan bicara kita belum tentu penerimanya itu bercanda juga gitu ya. Nah, itu salah satu contoh saja. Budaya positif dari mulai lisan kita, tutur kata, nah kemudian perilaku juga. Budaya positif yang pertama kita mulai dari Bapak Ibu guru. Sebelum kita sampaikan ke anak-anak, ya kita dulu. Hal yang sederhana budaya positif mulai dari masuk gerbang. Yang namanya guru ya gugu ditiru. Yang mau tidak mau itu harus menjadi contoh. Begitupun saya pribadi gitu kan. Jadi saya ya harus memberikan contoh ke Bapak Ibu guru juga. Ya kadang-kadang kita berintrospeksi ketika mau menyampaikan sesuatu itu, alangkah baiknya kita mikir dulu, ya kan? Kita sudah belum? Kita mampu belum? Ya intinya kita berusaha untuk semaksimal mungkin saling mengingatkan ketika kita mau berbuat hal yang positif gitu aja. Ketika guru datang ke sekolah, tujuannya budaya positif kita sampaikan ke anak kita, jangan terlambat gitu ya. Gerbang masuk jam 7 aja anak-anak pulang. Ya mau tidak mau kita harus lebih mencontoh lagi. Gitu ya. Nah, berikutnya masuk gerbang, ketika masuk kelas kita harus memiliki sikap malu jika kita terlambat masuk kelas. Gitu kan? Apalagi kita harus memiliki rasa malu jika tidak masuk kelas gitu kan. Terlambat saja harus punya malu, apalagi tidak masuk kelas. Mari mulai dari sekarang Bapak Ibu, kita budayakan untuk tidak ada jam kos gitu ya. Kenapa? Karena kita mengantisipasi hal-hal yang memang karakter anak itu kan beda-beda di kelas. Kalau yang memang biasa aja mah ketika tidak ada guru kan senang-senang saja gitu kan. Tapi bagi anak yang memang spesial ya kan, berkebutuhan khusus, yang memang suka mengadu ke orang tua, nah itu kita menjaga itu. Maksimalkan tidak ada jam kos. Bagaimana caranya? Ketika ada yang sakit atau izin, ada piket. Piket untuk menghandle bagi guru yang memang tidak masuk. Kalau piket tidak ada, ketika mungkin saya ada, saya keliling. Mudah-mudahan saya minimal kita ke kelas aja lah. Di kelas mengkondisikan anak, itu aja. Jadi ketika ada guru yang memang tidak masuk, ya berusaha untuk kita handle. Ya kita menutupi hal-hal yang kurang di kita, ya jangan sampai nyampe ke orang tua gitu aja ya. Nah itu. Berikutnya, ya kita pun juga harus memiliki malu kalau misalnya tugas Bapak Ibu terlambat mengumpulkan, terutama nanti di bidang kurikulum. Nah, ya artinya kedisiplinan juga perlu kita contohkan, perlu kita terapkan, biasakan, biar nanti ke anak-anak kita menular. Nah itu ya. Dari saya sendiri, mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan, saling memberikan masukan yang positif supaya budaya positif kita walaupun yang udah ada bisa kita jaga dan lebih baik kita tingkatkan. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai gambarannya. Mudah-mudahan ada yang lebih nanti dari Bu Lina disampaikan terkait materi budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Isengau Bandung yang telah menyampaikan sambutannya. Yang mana tadi hal yang paling pokok atau yang inti yang beliau sampaikan adalah bagaimana guru menjadi sosok yang ditiru. Bagaimana kita juga bisa menyontohkan terlebih dahulu. Sebagaimana dulu ketika pembinaan yayasan pun sama, guru itu adalah sosok yang harus menjadi tauladan gitu ya. Maka insya Allah kita berusaha untuk menjadi guru yang mampu memberikan hal-hal positif gitu ya. Contoh-contoh yang baik untuk anak-anak kita semuanya. Selanjutnya adalah sambutan dari Wakasek Bidang Kurikulum dari Ibu Teti Mulyawati SPD atau MPD ya sekarang, Masya Allah. Calon dokter insya Allah.
Amin. Amin. Dokter. Kalau dokter mah berarti ini ya, di rumah sakit gitu ya. Calon dokter ya. Semoga kita juga bisa mengikuti jejak langkah beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Teti melewati MPD kami persilahkan. Kepada Ibu Teti melewati MPD kami persilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Hani Yulianda selaku Kepala SMA Istiqomah, yang kami hormati Ibu Lina ya selaku yang punya hajat pada hari ini. Alhamdulillah Ibu Lina yang sudah lolos sebagai CGP pertama ya di sekolah kita, kita sangat mengapresiasi gitu ya. Terima kasih Bu Lina atas keikutsertaannya. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan Ibu Bapak guru pengajar di SMA Istiqomah Bandung. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama akan mendapatkan suatu pengalaman baru berkaitan dengan aktivitas kita sebagai pengajar calon guru penggerak. Sudah guru penggerak ya? Oh belum, calon guru penggerak ya. Pengetahuan saya masih terbatas tentang guru penggerak ya, karena saya juga bukan guru penggerak gitu. Jadi saya harus banyak bertanya juga sama Ibu Lina. Baik Bapak Ibu, pada hari ini Ibu Lina akan menyampaikan materi tentang pengimbasan budaya positif ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Secara garis besar kurang lebih bagaimana nanti kita sebagai pendidik menangani kasus-kasus mungkin yang ada di sekolah, tetapi dengan cara yang baik, kurang lebih gitu ya Bu ya, kurang lebihnya kayak begitu. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai guru, tentu saja kita tidak boleh melupakan hakikat kita sebagai guru atau pendidik yang harus kita ingat bahwa tugas kita itu adalah tetap sama dengan murid kita, belajar sepanjang hayat gitu ya. Itu sesuatu yang harus kita pegang. Itu artinya dalam setiap kesempatan kita harus meluangkan energi kita, bagaimana kita mengoreksi diri sendiri supaya kita bisa terus belajar, bisa memperbaiki diri, supaya kita pun semakin layak dan semakin pantas ketika kita membersamai anak-anak kita gitu. Nah, salah satu kesempatan adalah hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Lina dalam kaitan dengan kegiatan guru penggerak. Tadi saya sempat membaca sedikit gitu ya, guru penggerak itu apa gitu ya. Nah, yang saya temukan adalah bahwa guru penggerak itu adalah pemimpin dalam proses pembelajaran yang mengajar atau membersamai siswa dan membantu perkembangannya secara holistik gitu Ibu-ibu ya, yang saya baca tadi sekilas gitu. Nah, itu artinya kita berkewajiban untuk membersamai anak-anak itu tidak hanya ketika di dalam kelas gitu. Jadi itu artinya ketika anak kita datang ke sekolah di pagi hari sampai nanti anak-anak kita pulang, kita memiliki kewajiban untuk membersamai anak didik kita, memantau perkembangan mereka secara holistik, secara menyeluruh. Itu artinya ketika ada sesuatu yang kita melihatnya itu adalah masalah, itu bukan sesuatu yang harus kita tidak sukai gitu ya, tapi bagaimana caranya kita menangani mereka, karena walau bagaimanapun mereka sedang berproses dalam fasenya masing-masing gitu ya. Nah, salah satunya nanti kita akan mendapatkan tahapan-tahapan atau mungkin bagaimana trik-triknya gitu ya, trik-trik yang bisa kita lakukan tidak hanya oleh guru BK gitu ya, mungkin ya kita juga sebagai guru mata pelajaran harus memiliki kemampuan untuk bagaimana kita membersamai anak-anak baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya
saya berharap langkah dari Ibu Lina ini memberikan efek domino, ya, efek domino belajar sepanjang hayat, tidak hanya kepada murid kita, tetapi juga kepada diri kita sendiri, khususnya kepada saya, gitu ya, kepada saya yang masih belum belum tergerak untuk mengikuti guru penggerak. Nah, saya berharap saya dan nanti teman-teman juga semuanya ada keinginan gitu ya untuk tergerak, ya betul, tergerak untuk pingin ikutan gitu ya. Nah, sehingga nanti satu demi satu mudah-mudahan ada dari rekan-rekan ataupun mungkin juga insya Allah saya untuk ikut bergabung dan kita sama-sama belajar dalam forum, dalam suatu komunitas yang sudah pemerintah sediakan gitu ya, untuk kita belajar secara gratis untuk bagaimana kita mengembangkan potensi dan kemampuan kita sebagai pengajar gitu ya. Yang terakhir, saya ucapkan selamat kepada Ibu Lina, selamat untuk memberikan ilmunya kepada kita semua, dan saya juga ucapkan selamat kepada teman-teman, selamat mengikuti acara ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang nantinya akan bisa kita implementasikan dalam dalam keseharian kita selama kita membersamai anak didik kita di kelas maupun di luar kelas, gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teti Mulyawati MPD, perwakilan dari Wakasek bidang kurikulum yang telah menyampaikan sambutannya, dan juga mengutip tadi apa yang disampaikan oleh beliau, bagaimana seorang guru pun tetap harus belajar, karena belajar itu mulai dari di ais sampai di pais gitu ya, kalau bahasa Sundanya mah gitu. Di ais ketika waktu kecil, di pais ketika kita nanti meninggal itu. Dan juga tadi beliau sampaikan bahwa kita semuanya juga bisa mengikuti jejak salah satu rekan kita, yaitu Ibu Lina, untuk sama-sama belajar gitu ya, memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri kita. Baik Bapak Ibu dan juga para tamu undangan yang kami hormati dan Allah muliakan, selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi budaya positif itu ya, pengimbasan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Nulina Hidayati. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan di majelis ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan insya Allah itu akan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di jadwalnya yang mungkin padat ya. Mudah-mudahan langkah dan niat Bapak Ibu ke sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hani Yulianda dan Ibu Teti Mulyawati sebagai kurikulum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini sebagai salah satu tahapan dalam kegiatan guru penggerak, di mana dalam kegiatan guru penggerak ini ada beberapa tahapan, itu harus melewati beberapa modul ya. Jadi ada 4 modul kurang lebih, modul 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing modul itu ada 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Jadi alhamdulillah saya sudah kemarin menyelesaikan modul 1 dan sekarang sedang berada dalam proses modul 2. Namun di modul 1.4 itu ada kegiatan, yaitu salah satunya biasanya di akhir kegiatan itu guru penggerak harus selalu melakukan aksi nyata. Jadi aksi nyata itu semacam
kegiatan atau tindakan nyata yang dilakukan atau diterapkan di sekolah. Nah, salah satunya adalah di tahap modul 1 itu, modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua adalah 1.2 itu tentang visi guru penggerak, kemudian yang ketiga itu adalah tentang nilai dan peran guru penggerak, nah yang terakhir adalah tentang budaya positif. Jadi ini adalah salah satu kegiatan di pendidikan guru penggerak dan ini adalah fasilitator saya, Ibu Rostini dari SDN Sindang Barang Bogor. Kemudian pengajar praktik saya adalah Bapak Arizal dari SDN Al-Azhar Kota Bandung. Dan saya sendiri adalah calon guru penggerak. Jadi sebelum menyelesaikan tahapan semua modul, berarti saya dianggap masih calon gitu ya, belum menjadi guru penggerak. Dan ini adalah salah satu tahapan yang harus dilaksanakan. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, kegiatannya itu moda mandiri, membuat webinar kecil atau grup sharing ya, semacam diseminasi atau pengimbasan. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dan modul budaya positif serta pemahaman terhadap konsep-konsep inti dalam budaya positif. Nah, kurang lebih sebenarnya arahannya adalah budaya positif ini adalah merupakan salah satu cara dari perwujudan adanya lingkungan positif di sekolah. Lingkungan positif di sekolah itu bisa dibentuk berdasarkan keyakinan di kelas masing-masing yang nantinya itu berasal dari peraturan kelas yang sudah dibuat. Kurang lebih misalkan peraturan kelas itu harus hadir tepat waktu. Kemudian misalkan peraturan kelas lainnya adalah misalkan menghormati guru. Kemudian berbicara sopan kepada teman. Nah, itu adalah peraturan-peraturan kelas. Nanti akan dirangkum bahwa 3 hal yang tadi adalah difokuskan ke satu menjadi satu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini adalah contohnya saling menghormati. Jadi kalau datang hadir atau tepat waktu itu adalah menghormati waktu dan menghormati diri kita sendiri. Kemudian ketika berbicara sopan ke teman atau ke guru itu adalah salah satu sikap saling menghormati. Dan itu adalah saling menghormati itu adalah bagian dari keyakinan kelas. Nah, itu yang akan coba atau dan sudah pernah saya terapkan membuat keyakinan di kelas. Nanti diharapkan mulai keyakinan kelas ini anak akan sadar atau akan memahami secara diri sendiri atau motivasinya internal itu dari diri sendiri. Kemudian akhirnya terbentuk lingkungan yang positif di mana lingkungan positif ini bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum beranjak ke materi, nah boleh Bapak Ibu berpasangan dengan temannya. Kurang lebih selama 30 detik. Nanti ada satu orang yang jadi sebagai A dan satu orang sebagai B. Nah, selama 30 detik itu masing-masing silakan kepalkan tangan masing-masing dan yang B-nya membujuk untuk membuka kepalan tangan karena dianggap bahwa bayangkan bahwa di kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga yang harus Bapak Ibu pertahankan gitu seperti itu. Ya. Jadi boleh dimulai dari sekarang. Apakah mau dikelek-ketek boleh, mau cobalah dibujuk temennya biar mau membuka kepalan tangannya. Boleh saling membujuk aja langsung boleh. Ya, jadi saling dibujuk, misalkan Bude, biar ini ngebuka gimana caranya, mau dong lihat isinya gitu. Gimana kumaha carana? Gitu ya. Boleh. Oke, sekarang bergantian. Yang satu orang membujuk lagi satu orangnya. Yang B membujuk yang A sekarang.
silaturahmi tidak terputus. Ini 100. Dikasih 200 nih. Biar silaturahmi tidak putus, dikasih 200. Pakai ini. Biar kerekam suaranya. Biar silaturahmi tidak putus, dikasih pinjam 100. Buka kepala tangannya. Dikasih, jangan dipinjamkan. Pinjam hanya pinjam karena mau gajian sebentar lagi. Tanggal tua. Ayo buka tangannya. Kalau dikasih mau dibuka. Dikasih pinjam dulu karena tanggal 28 sebentar lagi. Biar silaturahmi tidak putus, dikasih pinjam 100. Biarkan silaturahmi putus kalau hanya dipinjamkan. Ngasih minjem itu bukan Dikasih pinjam 100. Yang pertama, apakah Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan Anda? Ada yang membuka? Oh, enggak ada. Mengapa? Coba Tidak. boleh alasannya. Satu orang, Bapak Ibu. Apa ya? Sok dulu. Senang tidak mau membuka kepalan. Udah itu tinggal ngomong. Tidak mau membuka kepalan karena pingin lawan atau temannya itu penasaran saja. Oh, iya. Biar penasaran. Biar penasaran. Ada yang lain jawabannya, Bu Lita tadi? Tidak mudah terkontaminasi. Karena tidak mudah tergoda rayuan. Rayuan. Tadi 200 ribu. Yang kedua, 200 ribu. apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Maksudnya tidak memberi kesempatan untuk membuka gitu. Semuanya menutupkan ya? Ya. Mengapa? Boleh alasannya kenapa ditutup? Kenapa nggak mau membuka ke rekan Anda? Sesuai dengan instruksi. Ada sesuatu yang berharga. Nah, dari kegiatan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau yang memegang kontrol berhak menutup atau membuka? Yang bisa membuka sendiri. Jadi intinya bahwa kendali atau kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Nah, ini adalah ada beberapa tentang teori kontrol ya. Jadi dari Dr. William Glasser, mungkin kalau guru BK paham ya tentang ini. Lebih paham, mohon izin jika ada salah penyampaian. Jadi ada ilusi itu bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa memaksa siswa untuk melakukan sesuatu. Kalaupun siswa itu menuruti apa yang kita inginkan, intinya berarti dia ada mempersilahkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kalau misalkan dibujuk dengan rayuan, mungkin tadi ada yang jago merayu ya. Nah itu sebenarnya mungkin bisa, tapi pada akhirnya nanti akan kalau dirayu, bolehlah nanti ibu kasih hadiah atau bolehlah ibu kasih tambahan poin nilai gitu. Nah itu adalah mungkin bujukan yang secara halus, tapi pada akhirnya nanti akan mengulangi biar terulang gitu. Jadi siswa itu akan ketergantungan. Berikutnya adalah mengenai budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu mengetahui apa itu budaya positif? Belum. Budaya positif ini yang pertama sangat penting peranannya dalam untuk diterapkan di sekolah, karena lewat budaya positif ini diharapkan bisa membentuk, tujuannya adalah untuk menciptakan siswa yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian seorang guru ini sangat berperan penting dalam membangun atau membentuk karakter tersebut ya, karena memang salah satu peran guru yaitu untuk membimbing siswanya memiliki budi pekerti yang baik. Nanti capaian akhirnya adalah bahwa siswa itu akan memiliki sikap-sikap atau karakter-karakter yang memiliki atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah bahwa budaya positif ini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau nilai keyakinan atau yang disebut juga sebagai istilahnya sebagai keyakinan universal atau biasanya kita sebutnya sebagai nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan.
Bapak Ibu ada yang tahu tentang nilai-nilai keyakinan atau kebajikan? Baru mendengar mungkin ya. Nah, sebenarnya mungkin itu istilah saja, tapi sebenarnya nilai-nilai yang sifatnya baik. Kira-kira misalkan apa kalau nilai kebaikan itu? Senyum salam sapa. Senyum salam sapa, nah itu juga masuk ya Bu Sipa, betul, karena 5S, nah itu adalah salah satu bagian dari nilai-nilai kebaikan. Kemudian nah inti dari budaya positif yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama ada tentang disiplin positif, kemudian ada tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin restitusi ini agak sedikit baru. Saya juga sih ketika pelatihan juga baru memperoleh istilah itu ya. Walaupun sebenarnya ternyata mungkin beberapa di antara Bapak Ibu juga sudah menerapkan segitiga restitusi atau istilah restitusi. Nah, bagian inti budaya positif yang pertama adalah terkait disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya. Kalau disiplin itu identik dengan apa ya biasanya? Kedisiplinan itu biasanya kita lebih cenderung biar siswa itu tujuannya apa? Mengikuti tata tertib. Mengikuti tata tertib ya. Jadi cenderung ke harus taat aturan gitu ya. Istilahnya kalau tidak dilakukan atau ketika melanggar biasanya diberi apa? Hukuman. Kita memberikan hukuman kepada siswa gitu Kak, atau minimal memberikan sanksi ya, mungkin secara minimal verbal atau mungkin ada juga yang tindakan fisik. Nah, sebenarnya makna disiplin ini tidak hanya terkait dengan aturan seperti itu. Kita tinjau ulang bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah bagus dilaksanakan atau perlu ditingkatkan atau harus ditinjau kembali? Kira-kira pelaksanaannya perlu ditingkatkan ya, karena mungkin masih ada juga beberapa siswa ataupun murid-murid kita yang melakukan tindakan di luar yang seharusnya gitu, sehingga mungkin itu identik dengan bahwa disiplinnya masih harus ditingkatkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, nah apa kaitannya dengan nilai-nilai kebaikan tadi antara disiplin dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, sebenarnya disiplin ini kalau berdasarkan secara dilihat dari sisi ilmu psikologi, bahwa disiplin itu artinya sebenarnya belajar. Jadi belajar bagaimana siswa itu nanti ke depannya untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Mengontrol dirinya bagaimana dia bisa bersikap, bagaimana dia bisa memperbaiki perilakunya, seperti itu. Kemudian, nah untuk apa? Kenapa dia harus bisa mengontrol dirinya sendiri? Karena nanti diharapkan ada tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, tujuan mulia yang ingin dicapai itu adalah dalam bentuk nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia. Nah, nilai-nilai prinsip-prinsip mulia itu adalah ditunjukkan atau berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Nah, mungkin tadi kan kita sudah ada sedikit gambaran terkait nilai-nilai kebajikan universal, atau lebih tepatnya mungkin dikatakan sebagai nilai-nilai kebaikan, seperti itu ya. Nah, pada akhirnya nanti sifat-sifat ini yang ditanamkan di siswa ini, mulai disiplin ini akan tertanam sifat-sifat yang positif atau sikap karakter yang baik, sehingga sikap yang baik itu yang diharapkan sebagai tujuan mulianya gitu. Tujuan endingnya adalah bahwa diharapkan siswa itu memiliki sikap yang baik sesuai dengan nilai kebajikan universal. Nah, itu adalah tujuan mulia yang diharapkan melalui penerapan disiplin positif di sekolah. Nah, berikutnya adalah apa saja contoh-contoh nilai kebajikan universal yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Nah, ini adalah yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini mungkin sudah tidak asing bagi kita ya, apalagi di dalam penerapan kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila itu kalau di SD mah ada lagunya, biar lebih mudah hafal. Tapi kalau SMA mungkin ada juga akronimnya ya, kalau tidak salah makan roti manis. Makannya berarti beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian ro-nya gotong royong, ti-nya bernalar kritis, man-nya mandiri. Nah, kreatifnya masuk ke sana sebenarnya. Jadi ada istilah sebenarnya ya. Jadi, nah ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal gitu.
masuk gitu, profil pelajar Pancasila. Makanya tadi kan tujuan mulai yang ingin dicapai adalah kalau di sekolah ingin siswanya itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Contoh lain adalah di sini dari 9 pilar karakter. Nah, di sini sebenarnya kurang lebih sama ya, tadi mungkin ada yang sudah dibahas tadi, ada hormat, ada santun, yang 5S itu masuk ke hormat dan santun. Jujur, kemudian mandiri, tanggung jawab, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dari sumber lain juga ada, nah ini mungkin lebih rinci lagi di The Virtues Project atau Project Nilai-Nilai Kebajikan. Nah, di sini ada kebersihan juga masuk ke nilai kebajikan, komitmen, belas kasih, kemudian harga diri, rendah hati. Jadi sebenarnya intinya adalah kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang ingin ditanamkan di sekolah lewat bimbingan guru agar siswa ini memiliki sifat-sifat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ini. Itu adalah tujuan utama dari penanaman adanya budaya positif. Nah, salah satu penerapan untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya positif di sekolah itu adalah melalui adanya disiplin positif ya. Jadi kalau tadi mungkin secara umum disiplin itu terkesannya lebih agar siswa itu taat aturan, kalau tidak taat nanti akan dihukum atau diberi sanksi. Tapi kalau disiplin positif itu lebih cenderung kepada bahwa siswanya itu agar terus selalu belajar dan belajar untuk terus memperbaiki diri sebagai upaya bentuk kontrol terhadap dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, nantinya memiliki karakter yang kuat dan yang baik seperti itu. Nah, disiplin positif ini adalah salah satu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan penghargaan. Jadi diharapkan anak itu akan secara sadar, bukan karena takut dihukum atau bukan juga karena ingin dihargai atau mendapatkan hadiah atau penghargaan, minimal pujian ya dari gurunya. Oh, kamu bagus, kamu soleh gitu seperti itu. Mungkin itu boleh juga ya, tapi nanti biasanya anak kalau selalu terus diberi penghargaan nanti akan ketergantungan. Ataupun kalau cenderung dihukum, berarti disiplinnya itu bukan atas kesadaran dirinya sendiri, tapi karena takut sama gurunya gitu biasanya. Atau biasanya takut di SP, takut misalkan dikeluarkan dari sekolah, jadi lebih bernada ancaman mungkin ya seperti itu. Kemudian, nah pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan pada tadi tanpa adanya kekerasan. Jadi guru itu harus memotivasi, kemudian sama-sama siswanya merefleksi kesalahan, nantinya akan ada sikap menghargai, kemudian berpikir secara logis juga, dan pada akhirnya ini sifatnya akan bersifat jangka panjang. Kalau hukuman biasanya kan anak sadarnya dalam jangka waktu tidak lama ya, jadi setelah itu bisa saja anak mengulangi lagi kesalahannya gitu seperti itu. Jadi di sini pendekatan disiplin positif itu diharapkan efeknya itu akan bersifat jangka panjang ke anak seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah sebagai pendidik atau guru, nah tujuannya adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri tadi. Disiplin diri yang bisa berperilaku tadi mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang tadi ya. Yang kalau misalkan dalam kurikulum mereka ya nggak usah terlalu jauh ya, tujuan akhirnya adalah agar siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila gitu. Sehingga nanti dalam dirinya tadi tumbuh motivasi dari dalam diri, bukan lagi karena takut sama gurunya atau bukan lagi karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan gitu, tapi berdasarkan motivasi yang tumbuh dari diri siswa itu sendiri, sehingga akan secara sadar, akan secara mandiri untuk bisa berbuat lebih baik lagi seperti itu. Begitu Bapak Ibu mungkin. Nah, mari Bapak Ibu kita berefleksi ya, sejauh mana kita berperilaku. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu apakah begitu saja tiba-tiba ingin melakukan gitu, atau memang ada sesuatu yang menyebabkannya? Kadang ada sebabnya. Ada sebabnya ya. Jadi ada ada latar belakang atau mungkin ada motif ya, bisa dibilang begitu. Nah, mengapa kita melakukan sesuatu? Biasanya karena apa? Ada niat, tujuannya kan? Iya, tujuan. Ada niat, ada tujuannya juga seperti itu kan. Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Misalkan di sekolah ya, sebagai guru.
ingin dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah gitu kan, Ya, atau bisa. ingin dihargai, diberikan penghargaan sebagai guru terbaik di SMA Istiqomah gitu kan. Atau apakah ketika melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah atau uang gitu ya. Jadi ingin diberi hadiah minimal mungkin makanan ya. Kalau mungkin ini lebih cenderung ke siswa ya, kadang siswa akan senang ketika dikasih minimal permen mungkin atau coklat kalau ngejawab pertanyaan gitu kan ya. Nah, ada nggak alasan lain orang melakukan sesuatu selain dari ingin mendapatkan pujian atau hadiah atau uang? Kira-kira ada nggak? Ada mungkin ya? Iya, ada mungkin. Nah, di sini ada kaitannya dengan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi manusia itu melakukan sesuatu itu atas dasar alasan tertentu. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya kita melakukan itu, oh saya nih biasanya biar nggak terlambat sekolah sebagai guru, biar nggak dihukum sama kepala sekolah, minimal biar tidak dapat catatan negatif atau biar tidak di SP gitu ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin siswa juga sama ya. Ketika dia melakukan sesuatu, dia hadir ke sekolah karena takut dihukum. Nah, biasanya kan ada yang dipulangkan atau misalkan nanti dapat surat tentang keterlambatan, itu takut dihukum. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, sifatnya berarti bersifat eksternal karena atas dasar orang lain atau faktor dari luar. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau tadi misalkan Bapak Ibu guru datang ke sekolah karena atau datang ke kelas karena ingin dipuji oleh teman-temannya. Bisa juga ya sama rekan gurunya atau dipuji juga oleh siswa. Bapak rajin banget ya gitu. Ibu rajin banget. Tapi biasanya ini di apa ya? Nggak mau sama siswa kalau gurunya. Justru biasanya inginnya gurunya telat masuk kelas ya, betul ya? Gitu. Nah, ini juga masih bersifat eksternal karena faktor luar masih mempengaruhi kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, juga mungkin bisa jadi menghargai orang lain. Nah, kenapa? Karena mereka percaya dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini. Nah, di sini kalau berdasarkan dorongannya adalah berarti berperilakunya atas dasar dari dalam dirinya atau kita sebut sebagai motivasi internal ya. Jadi bukan lagi motivasi eksternal, sehingga ketika Bapak Ibu hadir ke sekolah bukan lagi karena takut ditegur kepala sekolah, bukan lagi karena ingin misalkan menjadi guru yang berprestasi ataupun mungkin siswa ya, biar tidak dihukum atau karena hanya ingin dapat hadiah dari guru. Tapi itu berdasarkan atas dasar nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yang dia sudah percayai bahwa saya datang ke sekolah tepat waktu itu karena saya menghargai diri saya sendiri, saya juga menghargai orang lain, dan saya juga menghargai waktu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, kenapa manusia itu melakukan sesuatu. Nah, kaitannya tadi bahwa ada hubungan antara motivasi, hukuman, dan penghargaan ya. Nah, sebagai seorang guru yang mengajar di suatu sekolah atau sebagai pendidik, nah kira-kira tadi ketika kita hadir mengajar tepat waktu itu, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu? Masih adakah mungkin yang karena karena takut ditegur sama Bapak Hani misalkan? Atau misalkan ingin dapat pujian dari kepala sekolah atau dari rekan-rekan guru, kan bisa jadi ya. Kemudian motivasi apa juga nanti yang mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah gitu. Sama halnya mungkin kita sebagai guru dan siswa juga ketika berperilaku ada motivasi tertentu yang mendorong siswa itu melakukan sesuatu seperti itu. Nah, di sini ada satu contoh kasus. Di sini ada seorang anak yang bernama Iva. Nah, Iva ini kurang suka pelajaran matematika. Saat di kelas, nah jadi kecenderungannya Iva ini berdiam diri atau mungkin hanya menggambar ya gitu. Mungkin Bapak Ibu juga dulu pernah ya mengalami itu. Kemudian, nah saat ditanya sama Pak Seno, guru matematikanya itu, luas si Ipanya gitu, kaget. Karena saking kaget, karena gugup, nah dia jadi gugup, jadi tidak bisa menjawab, jadi gagap. Nah,
dan berusaha mau menjawab tapi nggak bisa gitu. Karena memang dari awal sudah tidak suka, terus tiba-tiba kaget mungkin ya karena ditegur, tiba-tiba ditanya. Nah, tapi pada kondisi tersebut teman-temannya malah menertawakan IPA gitu seperti itu. Tapi si Pak Seno ini malah berdiri di depan kelas, malahan IPA itu disuruh maju, bukannya maksudnya mungkin ditanya baik-baik. Nah, ini malah disuruh maju ke depan. Tadi kan udah mah gugup, nah disuruh maju. Kelasnya akhirnya makin ribut karena mungkin senang dengan atau menertawai IPA itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, ada pertanyaan terkait kasus tadi ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Setuju kenapa? Kalau misalnya tidak setuju kenapa? Boleh? Kurang. Ada yang mau menjawab? Iya. Kurang sih. Oh, Bu Sipa, Kurang setuju, ya. Oh, kurang setuju, Bu. Kenapa tuh? Karena posisi IFA kan di situ belum menguasai mata pelajaran matematika. Tapi Pak Senonya bukannya menghampiri dan menanyakan gitu. Emang kenapa malah menggambar gitu, nggak ditanya tapi malah langsung disuruh maju ke depan gitu kan. Seperti mempermalukan IFA sih, jadi kurang setuju. Terima kasih Bu Sipa tanggapannya. Sama Bu Lina. No, kalau yang lain Bapak Ibu setuju atau enggak? Tidak ya? Kurang setuju. Nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi disuruh maju ke depan, kemudian teman-temannya malah menertawakannya karena IPA tadi ketika ke depan pas duduk juga sudah gugup, ketika ke depan memegang hidung, akhirnya ditertawakan lagi gitu. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi nggak sih? Atau hukuman? Konsekuensi. Ada juga yang jawab hukuman, gitu ya. Apa bedanya? Nah, apa bedanya ya? Sama hukuman. Mungkin belum bisa jawab mengapa karena belum tahu perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Nah, coba lihat dulu yang ini juga, contoh-contoh lainnya dulu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kan dulu pernah ya, ada mungkin yang mengalami ya, karena terlambat ke sekolah disuruh nulis. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman nggak sih? Hukuman. Ada yang masih Apa bingung? bedanya? Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang suka ada anak tuh yang coret-coret meja. Tapi kita misalnya kadang, oh tolong hapus lagi gitu. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kali ini. Konsekuensi. Sudah ada sedikit gambaran ya mungkin Iya, perbedaan hukuman konsekuensi. Mhm. Yang keempat, murid diminta bertelanjang kaki, nyeker lah bahasa Sunda nama, sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Masih ada yang bingung. Bingung. Yang kelima, lari keliling lapangan basket 2 kali karena tadi terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Kalau tadi terlambatnya karena terlambat tadi di sekolah, kalau ini disuruh keliling lapangannya karena memang itu di pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kayaknya. Konsekuensi. Masih ada yang bingung juga. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan ada satu lagi istilah restitusi ya. Nanti dibahas sedikit. Nah, kalau hukuman itu biasanya cenderung perilakunya pasif atau agresif, meningkat, kemudian tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi biasanya cenderung anak takut karena takut dihukum itu gitu. Kemudian misalkan ini ada kata-katanya, peraturannya adalah kamu harus gini-gini nih, kamu harus lari keliling lapangan, kamu harus menulis bla bla bla. Nah, itu. Kemudian nanti anak jadi benci ke peraturan. Kemudian ini bersifat negatif. Nah, nanti bisa kata-kata gurunya, awas ya kalau dilakuin lagi, kamu nanti akan gini-gini. Nah, itu cenderung seperti itu. Nah, kalau konsekuensi adalah penguatannya bukan lagi bersifat agak positif, jadi ini berupa penguatan. Nah, kemudian melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus, membantu penerapan mengikuti peraturan. Nah, kalau ini lebih halus mungkin kata-katanya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Gitu. Kemudian nanti kecenderungan anak akan lebih menghormati peraturan. Ini bersifat agak netral. Kemudian kata-katanya juga lebih halus. Seperti itu. Nah, kalau restitusi itu lebih bernilai lebih positif. Jadi bukan nanya lagi kesalahan.
Bukan lagi ngorek-ngorek kesalahan siswanya, tapi lebih ke nanti meminta nih, misalkan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini gitu. Jadi langkah apa yang bisa kamu lakukan. Jadi mungkin lebih bersifat persuasif juga, kemudian guru dan siswa sama-sama mencari solusi gitu ketika siswa tidak berperilaku yang kurang pantas atau tidak sesuai seperti itu. Nah, ada sedikit gambaran tentang hukuman dan konsekuensi. Berarti tadi yang nomor 1 termasuk apa? Mencatat 100 kali, ada hubungannya nggak kalau mencatat dengan terlambat? Enggak sih. Tidak ada, berarti kalau tidak ada itu termasuk hukuman. Ya. Kalau yang kedua, lari keliling lapangan juga karena terlambat, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman juga. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan. Konsekuensi. Konsekuensi karena konsekuensi dia ketika mencoret-coret meja harus dihapus biar bersih lagi. Nah, itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian yang keempat, diminta bertelanjang kaki saat tidak menggunakan sepatu hitam. Itu adalah Konsekuensi. hukuman sebenarnya ya. Iya, karena kan seharian. Kemudian mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Boleh nggak dihukum lari kalau di PJOK? Boleh, karena olahraga. Berarti itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada gambaran ya terkait perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, terkait motivasi tadi bahwa seseorang itu melakukan sesuatu karena ada motivasi tertentu. Nah, ketika seorang melakukan sesuatu juga ada ternyata tujuannya. Nah, tujuannya ini ternyata adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya? Makan. Sandang, pangan, papan. Makan. Iya. Kemudian sandang, pangan, papan ya kalau kebutuhan dasar. Nah, berdasarkan teori kontrol bahwa di sini ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya sebagai guru bahwa murid juga sama. Murid ketika melakukan sesuatu juga punya tujuannya ya. Jadi salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalkan anak sering terlambat atau sering tidur di kelas, nah itu ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi ternyata. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang biasanya cenderung dilakukan. Nah, yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, itu tadi meliputi tadi ya, makan, minum, jadi lebih ke pemenuhan fisik mungkin kalau kebutuhan dasar itu ya. Kalau yang bertahan hidup. Jadi sebetulnya bagaimana caranya siswa itu bisa bertahan hidup. Kalau misalkan kalau di kasus di SD mah suka ada yang minta-minta makanan temennya ya karena dia lapar, bertahan hidup gitu biar bisa bertahan sampai siang seperti itu ya. Itu. Kemudian ada juga yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kecenderungan adalah ingin diterima oleh lingkungannya, ingin disayangi oleh rekan-rekannya, siswa juga gitu, ingin disayangi gurunya gitu kan, ingin disayangi teman-temannya, atau ingin merasa diterima di kelompoknya, karena kan suka ada siswa juga yang suka menyendiri kecenderungannya gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan ya. Di sini adalah lebih ke mungkin pengakuan, adanya pengakuan mungkin kalau guru dari pimpinan atau dari rekan-rekannya atas kerja keras, atas upaya, atas keterampilan yang dimilikinya gitu. Jadi butuh diakui lah, eksistensi dirinya itu butuh diakui. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi meliputi mungkin ingin anak itu melakukan sesuatu karena misalkan ingin tidak terlalu serius gitu, ingin santai melakukan sesuatu gitu. Sama guru juga ya butuh piknik mungkin. Nah itulah kalau guru butuh piknik, nah berarti nih kebutuhan dasar yang belum terpenuhinya adalah karena belum terpenuhi akan rasa kesenangannya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi bebas melakukan sesuatu mungkin tanpa adanya tekanan. Ya mungkin dalam arti ini kalau lingkupnya sekolah ya bukan berarti bebas yang begitu saja ya. Tetap ada istilahnya ada ada yang membatasinya ya, tidak bebas semena-mena lah bahasanya. Tapi intinya setiap orang butuh akan kebebasan mungkin untuk mengekspresikan diri ya. Kadang mungkin ada anak yang suka coret-coret, ada anak yang suka pakai gelang terus biar terlihat keren gitu kan gitu. Jadi kebutuhan akan kebebasan begitu ya. Nah, kemarin juga saya sudah memberikan angket kepada Bapak Ibu ya terkait
angkat tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini beberapa juga ada guru-guru yang masih butuh akan kasih sayang, rasa diterima gitu. Ada juga guru-guru yang masih kesenangannya belum terpenuhi ternyata gitu. Ada juga guru-guru sebagian yang ingin masih diakui atas eksistensi dirinya seperti itu. Jadi kecenderungannya yang 3 itu kalau dari berdasarkan angket yang diisi oleh Bapak Ibu gitu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah mau bekerja sama dalam mengisi angket kebutuhan dasar manusia. Jadi intinya siswa pun ada tujuan, ada motivasi ketika melakukan sesuatu. Nah, di sini mungkin sebagai guru kita harus paham akan itu sehingga nanti pun kita bisa melakukan istilahnya apa ya, tindakan terhadap siswa sesuai dengan kebutuhan dasarnya dan kemudian sama-sama mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan sehingga nanti bersama-sama bisa menciptakan budaya positif di sekolah sehingga pada akhirnya akan tercipta lingkungan positif di SMA Istiqomah Bandung. Amin. Berikutnya adalah mengenai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah adalah sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam kelas. Kemudian, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sebagai landasannya dalam membuat keyakinan kelas bagi siswa, kemudian bersama-sama dengan guru untuk menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi sekolah. Kemudian yang ketiga bahwa keyakinan kelas ini dituangkan dalam bentuk pernyataan universal sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya adalah contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas. Di sini saya mengambil contoh pertama kalau di sekolah SD ya. Ini di kelas 1 bahwa contohnya keyakinan di kelas 1 SD, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, dan perlu merasa aman. Kemudian kalau di kelas 5, yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen dan senantiasa membantu. Nah, kalau di tingkatan lebih tinggi itu di tingkat SMP ataupun mungkin bisa diterapkan juga di sekolah SMA. Nah, yang pertama ini lebih dibuat lebih umum ya, kemudian dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Contohnya di sini keyakinan kelasnya yang pertama hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum atau dinyatakannya secara lebih umum ya, begitu. Kemudian, nah ini adalah salah satu contoh tahapan yang bisa dilakukan untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama saya melakukan diskusi di kelas, yaitu saling bercurah pendapat antara siswa. Di sini mereka membentuk kelompok, kemudian mendiskusikan kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin disepakati bersama. Biasanya kemarin saya melakukannya, siswa mencatat dulu di dalam kertas ataupun sticky note yang nantinya setiap siswa akan mengungkapkan pendapatnya terkait keyakinan kelas yang ingin disepakati berdasarkan peraturan kelas yang disepakati dulu. Biasanya saya berawalnya dari membuat peraturan kelas, kemudian nanti peraturan kelas itu dibuat menjadi lebih, redaksinya menjadi lebih positif, kemudian nanti disusun atau dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan, sehingga nanti akhirnya dibuat suatu pernyataan dalam bentuk keyakinan kelas. Kemudian yang tahap kedua adalah saya menyusun dan meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi ini saya terapkan di ketika mata pelajaran saya di mata pelajaran kimia. Jadi disepakati lagi apakah ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan, kemudian
setelah ditinjau ulang, nanti para siswa akan menyetujuinya, kemudian ditulis dalam bentuk secara gambaran umum gitu ya, termasuk di akhir itu siswa menandatanganinya. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat, yaitu di kelas 10.3. Yang pertama disiplin, kemudian yang kedua adalah tanggung jawab, yang ketiga adalah kejujuran, yang keempat menghormati, dan yang terakhir adalah rasa diterima dan dimiliki. Kemudian siswa membuatnya dan ditempelkan di karton, kemudian ditempelkan di dinding kelas. Dan pada akhirnya siswa menandatangani sebagai bentuk kesepakatan atas keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Jadi nanti siswa ketika poster keyakinan kelasnya itu ditempel, minimal setiap harinya akan selalu diingatkan, gitu, seperti itu. Berikutnya adalah terkait penerapan disiplin di suatu sekolah, bahwa guru itu berperan sangat penting dalam menerapkan disiplin di sekolah ya. Tapi kita harus meninjau kembali sebagai guru, penerapan disiplin yang sudah kita lakukan itu apakah sudah efektif, apakah sudah berpusat pada murid, apakah sudah memandirikan atau memerdekakan murid. Nah, berdasarkan ilmu yang saya peroleh bahwa ternyata ada 5 posisi kontrol berdasarkan teori kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan disiplin, ataupun mungkin kita sebagai orang tua di rumah itu bisa saja menerapkan disiplin dengan posisi kontrol berikut ini. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Nah, di sini biasanya hukuman yang dilakukan itu bersifat fisik ataupun dilakukan hukuman secara verbal ya. Biasanya kalau verbal itu mungkin kita menggunakan intonasi yang cenderung lebih tinggi atau bahkan mungkin bisa membentak. Nah, di sini sebagai penghukum memerlukan suatu sistem atau suatu alat yang bisa menekan murid lebih dalam lagi. Nah, kalimatnya bisa seperti ini. Patuhi saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah gitu. Jadi intonasinya itu biasanya lebih cenderung negatif ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, di sini sebagai pembuat rasa bersalah biasanya secara intonasi kalimat yang disampaikan itu biasanya sedikit lebih lembut atau lebih rendah. Tapi di sini posisi pembuat rasa bersalah itu memanfaatkan keheningan sehingga siswa itu merasa tidak nyaman. Kata-katanya kurang lebih misalkan, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kamu masih mengulangi lagi kesalahan itu. Seperti itu. Pada posisi ini, siswa akan memiliki penilaian buruk terhadap dirinya. Siswa akan merasa telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, di sini posisi sebagai teman, guru tidak berusaha untuk tidak menyakiti muridnya. Kemudian di sini guru berusaha untuk menjaga hubungan baik antara guru dengan muridnya sehingga tercipta hubungan yang positif antara siswa dengan gurunya. Namun di sini guru akan tetap berusaha untuk mengontrol siswanya, namun melalui cara-cara yang persuasif. Nah, contoh kata-katanya di sini, ayolah bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau di sini bisa diartikan juga sebagai pengawas ya, atau untuk mengawasi murid-muridnya itu dalam bertindak atau berperilaku. Jadi guru bertanggung jawab untuk memantau apa yang dilakukan oleh muridnya. Nah, di sini contoh kata-katanya, peraturannya seperti apa? Karena biasanya dalam posisi pemantau ini akan berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi seperti itu. Kemudian apa saja yang telah kamu lakukan? Kemudian yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, di sini posisi manajer sebagai seorang guru berupaya untuk bisa berkolaborasi dengan muridnya
sehingga nanti akan mencari solusi bersama-sama atas tindakan yang sudah dilakukan oleh murid ya, terutama mungkin tindakan yang kurang sesuai dengan yang seharusnya. Nah, di sini lebih ke bersifat positif ya, dengan pertama misalkan dengan kata-kata apakah kamu meyakininya. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi dalam posisi manajer ini selain guru berposisi sebagai manajer, siswa juga bertindak sebagai manajer untuk mencari cara bagaimana solusi yang bisa dilakukan oleh siswa untuk menangani atau atas tindakan yang telah dia lakukan. Nah, di sini posisi manajer itu lebih jelasnya yang pertama bahwa guru itu berkolaborasi dengan murid ya, tadi untuk bagaimana memperbaiki kesalahannya sehingga nanti siswa itu dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian posisi manajer ini mengacu pada restitusi, yaitu murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan pada murid. Kemudian yang ketiga adalah tujuan akhirnya bahwa diharapkan nanti murid itu dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Nah, sebagai guru tadi yang menggunakan posisi manajer tadi digunakan tindakan yang berupa restitusi. Nah, dalam pelaksanaannya untuk tahapan yang bisa dilakukan dalam restitusi ini memiliki 3 tahapan, makanya disebut sebagai segitiga restitusi. Nah, restitusi itu sendiri apa? Restitusi adalah tahapan tindakan yang dilakukan guru agar siswa itu bisa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan pada akhirnya nanti mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan karena dia sudah bisa berperilaku jujur. Nah, di sini tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah dan akhirnya yang ketiga tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini dalam peran saya sebagai guru mata pelajaran dan kedua adalah peran saya sebagai wali kelas. Nah, di sini pada kasus pertama saya menangani siswa yang bernama Fahri yaitu yang berasal dari kelas 10-3 karena dia tertidur di kelas saat diskusi kelompok pada saat mata pelajaran saya atau pada mata pelajaran kimia. Yang kedua adalah pada penerapan segitiga restitusi kepada Aisyah dari siswa kelas 10-1. Di sini saya sebagai wali kelas menerapkan segitiga restitusi terhadap siswa Aisyah ini karena Aisyah ini datang terlambat sehingga Aisyah tertinggal dalam melaksanakan pembiasaan pagi yaitu sholat duha dan murojaah. Berikut adalah video terkait penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 10-3 atas nama siswa Fahri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, Selamat siang, Fahri. siang Bu. Tahu nggak kira-kira kenapa dipanggil di sini? Waktu itu saya ketiduran Bu waktu pelajaran Ibu di kelompok kita. Oh, pas saat kerja iya, waktu itu Ibu ingat ya, kamu Ya. tertidur saat diskusi ya. Ya. Jadi temennya diskusi, Fahrinya asik tidur. Oke, nggak apa-apa ya, karena itu hal manusiawi. Setiap orang bisa berbuat salah, itu tidak ada yang sempurna. Nah, di sini Ibu berniat bukan untuk mencari kesalahan Fahri, tapi Ibu dan Fahri di sini bersama-sama untuk mencari solusi bagaimana agar Fahri tidak tertidur lagi di kelas. Nah, sebelumnya, boleh tahu nggak alasannya kenapa waktu itu Fahri tidur? Waktu itu saya tidur ya karena mengantuk dan alasan mengantuk itu gara-gara waktu itu malamnya saya tidurnya terlalu malam, sampai larut malam.
Kenapa tak bisa? Waktu itu teh ada ini Bu, waktu ada apa pertandingan sepak bola gitu. Jadi saya nonton Bu. Sampai jam Satuan. Oh, jam 1. Jadi aja tidurnya telat Ya. dan akhirnya mengantuk. Hmm. Kira-kira menurut pendapat Fahri, keyakinan kelas apa yang perlu Fahri tingkatkan? Ya keyakinan kita menghormati orang lain. Karena saya tidur waktu itu, jadi saya mengganggu orang lain karena saya tidak membantu dalam mengerjakan tugas kelompok. Berarti itu belum sesuai ya? Belum. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi agar Fahri nanti tidak tertidur lagi di kelas? Mungkin untuk kedepannya saya kalau saya mengantuk akan izin untuk di dulu ya Bu. Boleh ya Bu? Boleh. Ada lagi selain itu? Biar nggak ngantuk lagi? Mungkin saya akan ngasih tahu ke teman buat kalau saya mengantuk supaya ditegur agar tidak tertidur. Diingatkan, jadi boleh ya diingatkan oleh temannya. Boleh sama ibu juga boleh nggak kalau tadi tertidur? Berarti tadi solusi yang bisa diberikan pertama apa tentang izin untuk cuci muka. Kedua bisa diingatkan oleh teman atau oleh ibu jika Fahri tertidur lagi minta ditegur atau diingatkan gitu ya. Berarti kita sudah punya solusinya bersama. Mudah-mudahan Fahri ke depannya bisa memperbaiki itu dan mungkin mulai besok atau nanti di pelajaran kimia berikutnya Fahri bisa melaksanakan itu dan bisa menerapkan keyakinan kelas yang tadi menghormati dan menghargai orang lain. Ya. Terima kasih untuk kerjasama hari ini ya. Mohon maaf istirahatnya diganggu dan sekarang boleh kembali ke kelas. Lagi minta maaf ya Bu, saya izin kelas dulu. Oke, terima kasih ya. Ya boleh. Bapak Ibu, pada akhir kegiatan ini saya bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa sekolah yaitu SMA Istiqomah sebagai sebuah lembaga atau institusi merupakan wadah yang bisa membantu mengembangkan anak baik secara akademik, bakatnya, minatnya, potensi, perilakunya, serta budi pekertinya. Jadi dengan segala keunikan yang ada ini, murid sekolah harus bisa di sekolah ini harus mampu mengakomodasi atau memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Yang kedua adalah bahwa guru ini sangat berperan dalam membantu atau mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh siswa. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan budaya positif yang mampu menggali, memunculkan, dan mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid dengan maksimal. Dan terakhir adalah bahwa budaya positif ini diyakini mampu menciptakan kolaborasi dari warga sekolah, juga tentunya sebagai orang tua kita bisa bekerja sama dan insya Allah mudah-mudahan jika terlaksana dengan baik maka akan bisa memunculkan atau mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada diri siswa sehingga siswa ini memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan tentunya sesuai dengan harapan dan cita-cita dari Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Demikian yang bisa saya sampaikan, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa menanyakan barangkali ada yang ingin ditanyakan ataupun menanggapi dari paparan apa yang telah saya sampaikan terkait budaya positif ini. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Sudah. Kepada Ibu Lina Nulina Hidayati sebagai narasumber juga sharing terkait dengan calon guru penggerak ya Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Lina Nulina Hidayati yang sudah membagikan ilmunya kepada kita. Tentunya ada banyak materi yang tadi disampaikan yang bisa menjadi bekal buat kita nanti menghadapi siswa-siswi kita. Khusus tadi hal-hal yang paling saya tandain yaitu terkait dengan bagaimana cara kita memandang siswa
bahwa tidak ada siswa yang bandel sebetulnya. Yang ada itu unik-unik gitu ya. Tergantung bagaimana kita menghadapi siswa tersebut gitu ya. Maka perlu ada banyak metode, cara gitu ya. Dan kita harus menguasai hal itu supaya nanti ketika menghadapinya kita mampu menyelesaikan dengan baik gitu. Selanjutnya adalah tanya jawab terkait dengan materi yang disampaikan. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengacungkan tangan. Silakan Bapak Ibu. Atau menanggapi aja. Atau menanggapi. Atau boleh menanggapi juga, silakan. Yang nanti memberikan pertanyaan akan ada door prize berupa teh kotak. Yaitu door prize-nya itu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Insya Allah door prize-nya umroh jika beruntung. Boleh satu aja, Bu? Mangga Bapak Ibu, ada boleh tanggapan juga seperti halnya menanggapi bahwa materi tersebut sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Boleh, silakan. Baik, dari Bunda Mela. Depan aja, Bun. Biar ke video di depan. Oh. Ya, baik. Terima kasih tadi atas beberapa paparannya dari Ibu Lina. Terus terang tadi banyak sekali yang sangat berhubungan dengan BK, karena di sini kita kembalikan kepada fungsi BK, bahwa BK itu tidak berhubungan dengan hukuman, tapi berhubungan dengan problem solving-nya, berhubungan dengan penyelesaian masalahnya, dan sangat setuju tadi begitu dikatakan bahwa siswa itu berproses. Nah, kadang-kadang kita suka tidak sabar untuk mengikuti prosesnya itu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin tadi bisa diikuti, ada yang beberapa metode tadi yang digunakan. Kemudian perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi tadi yang seperti itu menjadi, bisa dikatakan menjadi masukan lah, menjadi masukan untuk kami, hingga kami mempunyai mempunyai formula-formula baru dalam menghadapi siswa, terutama mungkin ini tidak hanya BK saja, tapi wali kelas juga, karena memang kan tahapannya itu ketika siswa ada bermasalah dengan wali kelas, dengan BK, dengan kesiswaan, itu kan tahapannya seperti itu. Jadi jangan sampai sekolah itu identik dengan hukuman, tapi selesai permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Karena sebetulnya dari tahun ke tahun nggak jauh-jauh dari itu permasalahannya. Hanya dengan karakter siswa yang unik tadi, mungkin penyampaiannya itu yang mungkin akan berbeda-beda. Jadi sekali lagi terima kasih, tadi banyak masukan untuk BK dari Ibu Lina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Mela yang sudah memberikan tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lina. Juga tadi mungkin yang ini cara pandang ataupun tanggapan dari bidang keagamaan mungkin ya, perwakilan, bahwa tadi Bu Lina menyampaikan kita tidak perlu sampai memberikan konsekuensi atau hukuman, tapi bagaimana kita menyadarkan siswa tersebut dalam konteks kesadaran bahwa dalam sebuah tahapan kita untuk mencapai derajat tertinggi keimanan seseorang sebetulnya adalah kesadaran. Jadi kesadaran itu muncul dari keyakinan, keyakinan itu muncul dari pemahaman, pemahaman itu muncul dari pengetahuan. Sehingga proses tahapan itulah yang harus kita berikan kepada mereka. Kalau kita ingin menyadarkan seseorang, tahapan inilah yang harus dilewati oleh anak-anak kita. Tapi dalam prosesnya tidak mudah. Tidak mudah sampai mereka itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan dilandasi oleh sesuatu yang baik dan benar. Bukan karena, kan dulu seperti saya, contohnya gitu ya, sholat disuruh karena orang tua, dipaksa karena orang tua, ngaji karena dipaksa atau disuruh sama orang tua. Tapi bagaimana kita menyadarkan bahwa belajar itu penting loh, dan juga disiplin itu penting terhadap masa depannya. Itulah tugas kita mungkin ya, sebagai salah satu media atau sebagai penggerak bagi
siswa-siswi kita. Cara pandang yang mungkin bisa tadi mungkin ya, kata Bu Damela bersinergi gitu ya antara BK gitu ya, wali kelas, guru agama pun sebetulnya memiliki peran penting juga terhadap jiwa ataupun hati anak-anak gitu. Karena ternyata kita itu kalau hanya mentransfer ilmu Google juga bisa gitu. Tapi bagaimana seorang guru itu mentransfer jiwanya? Nah, jiwa disiplinnya gimana? Berarti kita harus punya jiwa disiplin dulu gitu. Jiwa ramah itu kayak gimana? Berarti si guru punya jiwa ramah dulu gitu. Baru bisa transfer jiwa itu. Itu yang mungkin perspektif bisa diambil ataupun cara pandang dari keagamaan. Mungkin satu orang bertanya nanti makan siang gratis dari Bu Lina. Oh iya, nggak boleh mengiming-iming ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Sudah, kalau sudah. Sudah mungkin. Cukup sudah? Bapak. Oh Bapak. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya panjang lebar sudah ya, mungkin sekedar penutup mungkin ya di materi ini. Yang pertama, sebelum kita ke orang lain, mungkin dari kita diri sendiri dulu gitu ya. Nah itu, mau memberikan hal yang positif gitu kan, mau memperbaiki orang lain, diri kita sendiri dulu itu. Dan mudah-mudahan ini materi ini bisa terimbas, kita yang di sini semuanya terimbas ya. Mudah-mudahan bisa saling mengimbaskan hal-hal yang baik. Jadi yang tadi paling lebih ke cara pendekatan menyadarkan anak seperti apa. Jangan langsung menjudgment bahwa itu salah, mungkin itu aja ya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu ya menjadi pencerahan buat kita. Terima kasih mungkin dari saya, selamat buat Bu Lina. Mudah-mudahan yang lain Bapak Ibu saya mendukung untuk silakan ikutin untuk calon guru penggerak ya kan. Nah, kita ambil ilmunya nanti ya buat ke depan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara, yaitu terkait dengan kegiatan atau acara pengimbasan guru penggerak, juga budaya positif yang diimplementasikan di SMA Sengawa Bandung. Terusus kami ucapkan terima kasih pada narasumber Ibu Lina Nulina Hidayati yang sekarang sedang menempuh mungkin pendidikannya, yaitu menjadi guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Kita doakan semoga beliau diberikan kelancaran, kemudahan, dan diluluskan insya Allah. Jadi guru penggerak, amin. Dan juga kita semuanya sebagai rekan-rekannya juga bisa mengikuti jejak langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, terkhusus Bapak Kepala Sekolah SMA Bandung yang sudah melaksanakan, mengizinkan, dan mendukung acara pada hari ini. Juga Bapak Ibu yang telah hadir, meluangkan waktunya gitu ya di tengah-tengah kesibukannya. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga pada majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Sesi foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat. Walaupun kemarin hujan deras ya. Ada yang pulang sore? Ada yang hujanan? Oh enggak. Ada. Alhamdulillah kita sudah akhirnya mendapat hujan lagi ya, dan semoga hujannya berkah. Ya, sebelum kita mulai silakan KM pimpin doa dulu. Siap. Berdoa. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita absen dulu. Ada yang nggak masuk? Sipa kenapa?
sakit. Ada lagi? Sipa sakit terus? Udah. Oke. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Mungkin kalau biasanya waktu itu kita di awal pelajaran kita sudah membuat kontrak belajar. Nah, biar kontrak belajar itu bisa dilaksanakan dan biar kita juga bisa saling bekerja atau belajar di pelajaran kimia ini, khususnya kita bisa saling bekerja sama, kita bisa saling fokus dalam pelajaran. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau peraturan kelas, tahu nggak? Coba bisa disebutin apa aja peraturan kelas. Biasanya kalau di kelas itu ya mungkin semacam tata tertib di kelas ya. Apa saja coba, ada yang mau menjawab? Menjaga ketertiban kelas, Mi. Boleh. Ada lagi? Bayar uang kas. Ada lagi? Melaksanakan piket. Habis apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada lagi kelompok ini? Datang tepat waktu. Yang ini? Memakai atribut lengkap. Ada lagi yang di sini belum? Boleh? Peraturan kelas? Oh, mengembalikan barang ke pemiliknya ya. Nah, itu adalah contoh peraturan kelas. Nah, sebenarnya peraturan kelas itu bisa kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kalau keyakinan sekolah mungkin cakupannya lebih umum ya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas bisa kita sepakati dulu atau kita bisa buat di kelas dulu untuk dalam mata pelajaran tertentu. Nah, contohnya di pelajaran kimia ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Yaitu fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Kemudian, landasannya adalah menggunakan nilai-nilai kebajikan universal atau mungkin kita lebih sederhananya bisa disebut sebagai nilai kebaikan, ya, nilai-nilai kebaikan yang harus ditanamkan atau dipatuhi. Kemudian satu lagi bahwa keyakinan kelas itu dituangkan dalam bentuk pernyataan universal. Jadi kalau tadi kan peraturan kelas itu lebih rinci ya. Jadi misalnya tadi datang tepat waktu, kemudian harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian tadi harus mengembalikan barang ke tempatnya. Nah, kira-kira keyakinan kelas itu kalau digabung yang 3 tadi bisa menjadi dalam satu keyakinan. Misalkan apa? Nah, contoh-contoh nilai kebajikan dulu ya sebelum kita membuat keyakinan kelas. Bisa kalau ini contoh profil pelajar Pancasila itu kan ada di kurikulum Merdeka ya. Salah satu tujuan kurikulum Merdeka adalah biar kalian atau siswa-siswa itu memiliki karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, misalnya mungkin yang umum kalau di kita, nah ini adalah salah satu contoh bisa dijadikan keyakinan kelas, bergotong royong. Nah, kalau bergotong royong misalkan contohnya apa aja? Tadi ada yang nyebut piket, nah itu piket masuk gotong royong nggak? Masuk, apalagi gotong royong? Sekarang kalian dalam kelompok berarti apa? Bekerja kelompok masuk gotong royong? Masuk. Nah, jadi lebih umum gitu, paham ya? Jadi tidak gotong royongnya dibuat menjadi satu keyakinan kelas yang akan disepakati gitu maksudnya. Paham nggak? Atau misalkan yang lain, sebenarnya masih banyak nih. Ada toleransi, kedamaian, baik, kepemimpinan, percaya diri, hormat dan lain-lain. Kejujuran. Nah, itu mungkin yang yang sering kita ingin dijalankan. Kemudian hormat dan santun gitu. Kemudian atau contoh yang lain boleh juga di sini. Nah, ini juga banyak nih. Ada kebersihan. Tadi berarti melaksanakan piket bisa masuk juga ke
nilai keyakinannya adalah kebersihan gitu ya. Kemudian ada kejujuran, semangat, kreatif, dan lain-lainnya. Sudah terbayang sekarang bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, jadi nanti dibuat dulu mungkin nilai-nilai yang akan disepakatinya gitu. Jadi silakan nanti diskusi kelompok untuk membuat keyakinan kelas. Nanti kita sepakati dari kelas ini paling 5 dulu ya keyakinan kelas yang mau diambil. Nanti per kelompok 1 keyakinan. Nanti dibuat rincian dari nilai-nilai keyakinan kelasnya. Nah, mungkin untuk gambaran ya ada contoh kalau di SD ya. Kalau di SD itu nih kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Kalau di kelas 5 selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik. Ya, mungkin sudah tergambar ya. Nah, paling kalau kita akan membuat lebih umum seperti ini, jadi yang lebih perasaan saya setelah mempelajari modul 1.4 ini terkait budaya positif, terutama dalam membuat keyakinan kelas, merupakan hal yang baru bagi saya. Sehingga saya merasa tercerahkan dan terinspirasi atas pengalaman baru bagi saya membuat keyakinan kelas dan bisa melakukannya bersama-sama dengan siswa di kelas, yang mana kegiatan ini belum pernah saya lakukan sebelumnya. Sejak kurang lebih 15 tahun saya mengajar di SMA Istiqomah Bandung. Saya pun merasa takjub dan bahagia karena rekan-rekan guru mau berpartisipasi, terutama ketika dalam mengisi kuesioner kebutuhan dasar manusia. Awalnya saya sempat ragu karena khawatirnya kuesioner tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka, karena itu menyangkut tentang untuk mengetahui kebutuhan dasar mereka. Saya pun disambut baik oleh rekan-rekan saya dan disambut baik juga oleh kepala sekolah dan wakasek dalam melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif yang telah saya laksanakan di SMA Istiqomah Bandung. Mulai kegiatan pengimbasan tersebut, saya pun akhirnya merasa lebih bersemangat dan merasa tertantang untuk terus belajar dan belajar lagi melalui kegiatan belajar ini. Dan semoga mulai budaya positif yang saya mulai coba terapkan di lingkungan SMA Istiqomah Bandung bisa bersama-sama berkolaborasi dengan semua organ sekolah, dengan siswa, dengan guru dan juga orang tua untuk bisa menerapkan budaya positif di lingkungan SMA Istiqomah Bandung, sehingga diharapkan siswa-siswi SMA Istiqomah Bandung memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Santoso. Di sini saya pengajar sejarah di SMA Istiqomah Bandung sekaligus staf kesiswaan. Alhamdulillah kemarin Ibu Lina sudah memaparkan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Kami rasa khususnya saya di bidang kesiswaan, hal tersebut menambah wawasan dan juga membantu kami dalam mengarahkan siswa bagaimana menunjukkan bahwa sikap guru atau sikap tenaga kependidikan di lingkungan SMA Istiqomah itu harus membudayakan sikap positif, sehingga mungkin kedepannya akan ada beberapa perubahan aturan yang dirasa kurang tepat setelah kami mendapatkan pemaparan materi dari Ibu Lina. Untuk pemateri sendiri kepada Bu Lina, kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih. Teruslah berkembang dan teruslah belajar sehingga bisa saling bertukar ilmu di lingkungan sekitar SMA Istiqomah Bandung. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maja Helva Cakira dari kelas 10-3 yang berasal dari SMA Istiqomah Bandung. Di sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya melalui kegiatan keyakinan kelas yang dibuat bersama Ibu Lina dan juga pada mata pelajaran kimia.
kesan dan pesan saya yaitu saya berharap dibuatnya keyakinan kelas ini dapat membuat kami bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dan kami bersama-sama dapat menjalankan kegiatan keyakinan kelas ini dengan baik. Untuk Ibu Lina, saya harap pembelajarannya terus seru dan menarik dan membuat materi-materi yang baru dan yang lebih menarik cara pembelajarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.